pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ngobrol tentang membangun startup. Kuliah online ini terutama saya peruntukkan kepada 74 mahasiswa ya, yang ditunjuk untuk masuk ke kelompok yang difasilitatori oleh saya ya, dalam membangun bisnis atau rintisan bisnis startup ya. Jadi, apa itu startup? Pada hari Selasa 2 Agustus 2022 sudah diadakan kegiatan workshop di mana hadir pada saat itu yang pemateri ya dan tim ya dari Poland dan salah satu alumni yang memiliki kompetensi di bidang pembelajaran online lah. Nah, adik-adik, setelah koordinator membentuk grup WhatsApp untuk 74 mahasiswa, kemudian saya meminta mereka membentuk kelompok kecil ya. Jadi mereka membagi diri sesuai dengan passion, sesuai dengan kedekatan emosional, kedekatan geografis, kedekatan personal dan lain sebagainya di antara teman-teman mereka, untuk membentuk kelompok kecil masing-masing anggota atau beranggota maksimal 5 orang mahasiswa ya. Hanya mereka sudah membentuk. Nah, saat ini mereka sedang berdiskusi di internal mereka untuk merumuskan startup apa yang akan mereka bangun atau akan mereka ajukan ya. Jadi nanti hasil akhir atau luaran atau produk dari kegiatan workshop itu adalah sebuah rencana bisnis berupa proposal yang formatnya mengikuti ketentuan program kreativitas mahasiswa PKM. Adik-adik diminta untuk merumuskan ya secara detail ya, mulai dari latar belakang, kemudian nama program, kemudian dan seluruhnya yang berkenaan dengan kegiatan itu, sampai menilai atau seseorang yang misalkan kalau itu diajukan sebagai program kegiatan kreativitas mahasiswa, maka tim penilai atau asesor meyakini bahwa ini layak untuk didanai ya. Jadi seperti itu ya. Nah, saya kemarin sempat ngobrol, tapi ternyata soundnya itu yang membangun startup, soundnya itu tercampur ya. Jadi saya menggunakan sebuah mic ya, yang harusnya itu mungkin ya, seharusnya mungkin menggunakan splitter dulu, karena ada 2 di situ ya, dalam satu colokan ya, itu harusnya kan ada input, ada output. Nah, karena cuman ada 1, maka terdengar suara mengganggu ya. Jadi mungkin akan lebih bersih atau lebih jernih kalau menggunakan splitter, dan mic itu dimasukkan ke input ya. Nah, kali ini saya coba menggunakan wireless ya, jadi tanpa kabel ya, jadi mudah-mudahan lebih bersih ya. Tapi ini begini adik-adik ya, mungkin adik-adik bertanya, kok sayang atau dijadikan
fasilitator. Jadi ada banyak kegiatan saya di bidang pengembangan bisnisnya. Saya mulai dari masa kecil ya. Jadi kebetulan saya tinggal di sebuah desa sekitar 16 km dari pusat kota kabupaten ya. Agak jauh, itu sudah hampir masuk ke perbatasan dengan kabupaten lain. Nah, kebetulan orang tua saya punya minimarket ya. Waktu itu satu-satunya minimarket di desa itu, sehingga omset ya itu sangat besar ya. Bahkan kalau ada warga yang mengadakan hajatan, maka seluruh kebutuhannya itu dipasok oleh minimarket yang dikelola oleh keluarga kami. Nah, pada saat itu saya sudah dididik ya oleh orang tua untuk belajar membangun bisnis, yaitu dengan cara misalkan pada saat bulan Ramadan itu teman-teman memiliki uang lebih atau menjelang Lebaran ya, itu biasanya main kembang api ya. Ada kembang api, ada kembang kates. Tapi bukan ya, kalau pencon itu biasa yang seperti tikus itu ya. Jadi kayak roket ini, kalau di hanya set gitu, bukan yang meledak ya. Karena sekalipun yang kecil ya, karena ada namanya mercon lete ya, lete itu kecil ya, yang kecil-kecil itu tapi itu beresiko juga. Jika itu terlambat melempar bisa cedera juga tangan atau jari ya. Karena kami waktu itu punya sudah sebuah mercon sederhana, yaitu menggunakan busi ya. Jadi busi sepeda motor dibersihkan, bagian yang mengandung keramik itu kemudian diisi dengan serutan korek api ya. Jadi pentolnya korek api itu diseru, dihaluskan, kemudian ditutup dengan kertas gesekannya itu. Kemudian kita desain seperti apa namanya, bom gitu ya, kita lempar ke atas, kemudian dia akan jatuh dan bersentuhan dengan benda keras, misalkan jalan raya ya, atau bebatuan, itu akan menimbulkan sebuah ledakan. Jadi kembali ke, jadi saya dididik untuk membangun bisnis. Jadi hasil saya kelola dan menjadi hak saya untuk ini. Tentu saja saya harus belanja karena 16 km dari kota kabupaten. Secara berkala ya, ayah saya mengajak saya untuk belanja ke pusat kota. Kemudian yang berikutnya, ketika saya sudah hampir berusia 17 tahun, saya diminta salah seorang saudara ya, saudara sepupu, untuk kebetulan bekerja di kantor pemerintah daerah di kota kabupaten. Beliau perempuan, sementara kalau mengandalkan kendaraan umum ya, kendaraan penumpang itu beresiko terlambat. Maka saya diminta untuk nyetir ya. Kebetulan saya juga sekolah di kota kabupaten, jadi pas sekali jalan gitu maksudnya. Nah, kami termasuk orang yang taat dengan aturan, maka saya harus memiliki surat izin mengemudi ya. Nah, ayah tidak memberikan untuk biaya pengurusan, tidak langsung memberikan biaya ini untuk kayak tidak. Jadi waktu itu saya diminta untuk di belakang rumah kami itu ada ayah beternak sejumlah hewan ya, mulai dari ayam, kemudian burung merpati ya, kemudian
ada angsa ya, atau banyak orang Jawa itu, jadi pokoknya banyak gitu. Angsa, kemudian ada monyet juga, tapi monyet itu sebenarnya apa namanya, kemudian kakek di belakang rumah. Kemudian apa lagi ya, saya juga punya peliharaan kucing. Nah itu saya diminta untuk kebetulan kakak saya punya atau mempelajari sebuah keterampilan membuat mesin penetas telur ya, menggunakan bahan dari multiplek, kemudian diberi pemanas menggunakan lampu dok ya. Jadi waktu itu listrik sudah masuk ya. Saya sempat mengalami ketika sekolah di SD itu listrik belum masuk desa. Jadi kami setiap sore itu menyalakan lampu Petromax ya, atau mereknya waktu itu namanya Strong King ya, raja yang kuat, Strong King ya, lampu Strong King. Bahkan ketika SMA kelas 1 pun masih ingat masih menggunakan lampu ya, lampu Strong King ya. Kenapa? Karena ketika saya mendaki pertama kali dengan dua teman saya, almarhum Budi Junaidi dan Nurul Hadi, itu kita sudah hampir mencapai puncak sore hari ya. Dan saya baru teringat, teman-teman, saya jam segini ini biasanya ditugaskan ayah untuk menyalakan lampu Petromax. Jadi waktu itu saya cerita ke teman-teman seperti itu. Nah, sekitar kelas 2 SMA, saya ingat usia 17 tahun gitu ya, saatnya sudah bisa atau secara hukum boleh mengendarai kendaraan bermotor, maka saya harus memiliki surat izin mengemudi. Maka saya diminta oleh ayah. Jadi waktu itu kami menetaskan, jadi dari sekian induk ayam itu, kemudian telur yang akan ditetaskan itu dikumpulkan, dimasukkan ke mesin penetas. Kemudian saya ditugaskan untuk menjaga telur itu, mulai dari meletakkan, kemudian memutar. Jadi karena pemanasnya itu hanya di satu titik ya, maka kalau tidak diputar-putar akan ada bagian yang terpapar hangat atau panasnya lampu secara terus-menerus, sementara ada sisi di mana lampu tidak telur itu tidak terkena. Jadi saya harus kembali secara rutin dan itu ada jadwalnya setiap berapa jam sekali. Dan setelah menetas, maka kemudian saya memelihara. Saya memberikan dulu konsentrat dan minuman multivitamin ya, jadi supaya lebih tahan terhadap hama ya atau penyakit ya. Dan saya harus bisa meminimalkan, jadi karena biaya pembelian konsentrat itu mahal ya, maka saya harus mencampur ya dengan bedak ya. Saya harus pergi ke tempat penyelepan padi, membeli bedak. Kemudian ayah kami juga memiliki stok jagung, maka saya harus menggiling, jadi mengupas jagung yang sudah kemudian memipili ya, melepaskan biji-bijian. Surat asar. Kita lanjutkan kembali bincang kita mengenai startup. Jadi tadi sempat pada intinya mengapa saya ditunjuk jadi fasilitator ya, karena ada kedekatan secara
teoritis dan praktis, saya pernah merintis usaha gitu aja. Tadi sempat terputus karena terkendala device ya. Kita lanjutkan kembali dalam perjalanan kali ini. Jadi kalau tadi disampaikan aktivitas bisnis ya, atau aktivitas rintisan bisnis yang sudah pernah saya lakukan secara terurut mulai dari masa kecil ya. Kali ini saya akan coba flashback ya, dari keadaan terkini ke keadaan yang sebelum saya ceritakan. Ini nanti ketemu di tengah, berhenti ya. Oke, jadi perlu adik-adik ketahui saat ini ada beberapa ya, entitas bisnis yang saya tekuni ya. Jadi yang pertama adalah Pakarti ya. Pakarti ini adalah sebenarnya akronim atau singkatan dari Pakar Teknologi Informasi. Jadi teknologi informasinya disingkat menjadi TI, di Pakar TI ya. Nah, apa yang dilakukan dari Pakar TI ini? Jadi yang pertama adalah dia komitmen di konsultan TI ya. Atau dalam bahasa atau tagline dari Pakar TI adalah Your IT Partner. Apa yang difokuskan dalam entitas bisnis ini? Jadi secara tim saya mendampingi ya, karena basic pendidikan dan basic pengalaman saya di bidang pendidikan, saya mendampingi sejumlah sekolah yang akan mengupgrade ya, dirinya dengan pembelajaran yang berkenaan atau menerapkan teknologi informasi dalam hal pengembangan media pembelajarannya gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi beberapa yang sudah pernah kami dampingi sekitar tahun 2005 gitu ya. Itu saya mendampingi sejumlah kelompok mahasiswa. Waktu itu dimulai dengan pendataan sejumlah sepertinya adik-adik KKN dari Universitas Jember sedang mengadakan kegiatan di Desa Karanglok. Jadi kegiatan dimulai dari pendataan sekolah, baik itu negeri maupun luar negeri ya, swasta, yang sudah memiliki blog sekolah ya, atau website, situs web. Akhirnya di Jember waktu itu ditemukan sedikit sekali sekolah yang kenapa saya mengatakan sedikit sekali, biasanya saya mengkritik mahasiswa yang mengatakan sedikit banyak, karena itu bukan data ya. Jadi saya lupa pastinya ya, tapi ada seperti SMA Negeri 1 itu ada, SMA Negeri 2 ada ya, tapi yang lain SMP 3 itu punya. Dalam hal ini adalah sekolah yang benar-benar memiliki blog atau website yang domainnya adalah SCHID, School Indonesia. Akhirnya kami
itu dalam kegiatan team based project mata kuliah pengantar teknologi informasi, saya menugaskan kelompok mahasiswa sekitar 14 kelompok ya, itu mengembangkan. Jadi mereka menyebar ke seluruh Jember, melakukan pendataan ke sekolah. Kalau sekolah belum memiliki blok pembelajaran, maka ditawarkan oleh mereka apakah dibuatkan ya, dalam hal ini dengan domain yang SCHID ataukah yang gratis ya, menggunakan platform WordPress atau Blogspot. Nah, sebagian besar waktu itu tahun 2005 itu mungkin belum menjadi suatu keniscayaan bagi sekolah untuk memiliki blog, maka mereka cenderung memilih opsi kedua, yaitu dibuatkan blog yang gratis. Akhirnya sejumlah 14 kelompok itu membuatkan blog menggunakan platform WordPress atau Blogspot. Kemudian kami juga mendampingi dewan guru yang ingin mengupgrade pengetahuan mereka di bidang pengembangan media pembelajaran ya, di SMP Negeri 2 Tamanan, di SMA Negeri 1 Bondowoso, kemudian baik, kita lanjutkan kembali bahasan kita ya. Jadi tadi sampai di jalan sempit yang harus berbagi dua arah, sementara lebar jalan tidak memadai ya. Jadi saya harus full konsentrasi. Nah, pilihannya salah, prediksi bisa jatuh, satu ban itu bisa jatuh. Ya, oke. Jadi adik-adik, entitas bisnis yang saya bangun adalah konsultan IT ya. Jadi mengadakan pelatihan pengembangan media bagi dewan guru di SMP 2 Tamanan, SMA Negeri 1 Bondowoso, SMP Negeri 5 Tanggul, kemudian Ikatan Guru TK Indonesia IGTKI Kabupaten Lumajang, dan beberapa komunitas guru lainnya. Kemudian untuk pengadaan barang ya, jadi mereka atau sekolah yang ingin mengupgrade laboratorium komputer atau inventaris di bidang teknologi informasi, itu biasanya konsultasi ya, kami bantu memenuhi spesifikasi dari komputer yang mereka inginkan dan sesuai dengan budget mereka, seperti SMP Negeri Panarukan, SMA Negeri Kencong Jember. Jadi pada saat SMA tersebut akan menjadi sekolah rintisan, sekolah berbasis RSBI, rintisan sekolah berbasis internasional, sebelum RSBI secara resmi ditolak atau diajukan banding di MA, dan MA mengabulkan permohonan itu karena dianggap diskriminatif. Oke, jadi intinya itu. Nah, termasuk juga pengembangan blog pribadinya. Jadi kalau
beberapa blog yang sudah ya eksis dan saya asuh, mulai dari ajamode.id ya, kemudian rumahkita.or.id, bungabangsa.or.id, dan mat.or.id, pakarti.club. Jadi itu antara entitas bisnis. Oke, kemudian ada juga penerbit ya, namanya CV Rumah Kita. Jadi ada ini betul dibangun dari nol. Jadi pada tahun 2020 Desember kami mengajukan, tapi baru disetujui Maret 2019 ya, 2020 ya, sebelum pandemi ya, karena agak berliku karena kemarin itu awalnya mengajukan perusahaan namanya Lingkar Buku ya, penerbit Lingkar Buku, tetapi karena yang disertakan sebagai prasyarat itu adalah akta pendirian CV Rumah Kita, maka karena tidak sesuai, tidak sama, nama penerbit itu ditolak. Kemudian kami mengajukan yang kedua dengan nama Rumah Kita ya, jadi penerbit Rumah Kita. Namun lagi-lagi yang kedua juga ditolak karena ternyata bukan karena tidak sesuai, tetapi sudah ada penerbit lain yang menggunakan nama Rumah Kita di Jogja ya. Jadi akhirnya kami harus memberikan penciri ya, ciri yang berbeda. Akhirnya kami mencantumkan CV Rumah Kita. Sudah ada beberapa buku yang diterbitkan, 2 novel, 1 buku ajar untuk perguruan tinggi, kemudian 1 memoir dari seorang anak SMA, kemudian ada juga kumpulan kata-kata bijak atau quotes. Nah, ini juga membangun dari nol ya. Kemudian selain entitas bisnis itu ada juga yang sosial, yaitu sekolah gratis. Sekolah gratis ini non-profit ya, non-profit oriented, jadi tidak berorientasi kepada keuntungan. Biasanya kami tapi fokus ke tetap di pendidikan. Satu contoh misalkan ada sekolah yang menginginkan, satu contoh di SD Klungkung Sukorambi, itu mereka atau pihak sekolah membiasakan siswa-siswinya untuk sholat duha dan sholat duhur berjamaah. Mereka membutuhkan karpet ya. Maka kami pihak sekolah gratis menggalang donasi, kemudian mewujudkan kebutuhan tersebut. Kemudian di daerah Sumberwaringin, Bondowoso, karena di situ sudah terbiasa sholat berjamaah di sekolah, tetapi mereka melaksanakan sholatnya secara bergantian. Kenapa? Karena sarana prasarananya terbatas. Jadi kena sarung, maka kami menghimpun dan mewujudkan keinginan itu. Ada tim
Hadrah di SD Kelungkung, ada tim marching band di SD Al Hidayah. Mereka menginginkan seragam untuk mengikuti kegiatan lomba, maka kita carikan. Jadi itu aja adik-adik. Oh ya, sampai runut ke belakang tadi terputus di berkolaborasi dengan teman yang punya potensi mungkin ya, atau membuat kerajinan menggunakan triplek. Nah, saya turun sedikit mungkin kenapa kok fokus di teknologi informasi. Jadi ceritanya begini, ketika saya kuliah di semester 3 ada mata kuliah namanya algoritma pemrograman. Dosen pembinanya adalah Dr. Anies Budoyo, owner atau pemilik les komputer Biostek. Itu tempatnya di Ruko, Jalan Sumatera. Nah, jadi saya tertarik dengan kemampuan komputer waktu itu karena yang diajarkan ada pemrograman. Jadi saya melihat ini sesuatu yang menarik. Jadi, akhirnya saya mengambil paket 6 program. Jadi yang pertama ITC, Introduction to Computer, kemudian DOS, Disk Operating System, kemudian WordStar. WordStar ini semacam Microsoft Word saat ini ya. Kemudian Lotus, Lotus 1, 2, 3 itu sama dengan Excel. Kemudian database ya, DBase. DBase ini kalau sekarang mungkin Microsoft Access ya. Kemudian Turbo Basic, pemrograman Turbo Basic. Nah, kalau sekarang mungkin Visual Basic atau yang lebih canggih lagi ya. Situ ya, saya bukan cerita tentang les komputernya, tetapi sesuatu hal yang menarik di balik itu. Jadi teman-teman ketahui atau adik-adik ketahui, keinginan yang begitu tuh ada dua ya, motivasi itu motivasi internal, ada motivasi eksternal. Nah, kalau adik-adik kepengen menghasilkan sesuatu, usahakan dalam membangun startup itu ada keinginan internal dulu yang sangat kuat yang bisa mengalahkan hambatan-hambatan. Waktu itu saya sangat kepengen belajar komputer, namun karena orang tua saya seorang TANI jadi panen 3 bulan sekali ya, tidak ada saving dana yang cukup untuk mensupport. Saya diminta untuk mencari sendiri. Akhirnya saya punya kegiatan waktu itu yang bisa menghasilkan atau mensupport biaya les komputer waktu itu, program. Nah, akhirnya dari biaya itu saya berkembang menjadi sebuah usaha, istilahnya waktu
ada sedikit insiden barusan. Saya lanjutkan. Jadi dengan motivasi internal itu akhirnya saya bisa mengikuti kegiatan dari dana yang terkumpul yang saya peroleh dengan membangun bisnis. Kemudian waktu itu akhirnya saya punya sebuah agensi dari newspaper ya, koran, ya. Saya lanjutkan lagi. Jadi rintisan bisnis yang saya lakukan pada saat masih kuliah itu sebuah agensi ya, penjualan majalah, koran, tabloid dan lain-lain ya. Nah, itu kemudian menyebar ke kota kecamatan di tempat saya tinggal. Jadi rantai distribusi yang panjang akhirnya membuat agen di subagen di kota kecamatan itu berpindah ke saya. Akhirnya karena pada hari Jumat saya sudah bisa membawakan majalah tabloid yang akan terbit di hari Senin, sehingga mereka bisa aktif dan kompetitor mereka. Kemudian diperbaiki sudah sedikit rusak tentang kualitas atau penanganan sebelum antara lain entitas bisnis yang saya tekuni dan saya kembangkan. Ada beberapa bisnis teman-teman yang tidak secara spesifik saya sebutkan. Kemudian saya berharap adik-adik mahasiswa punya gambaran kira-kira apa yang akan dikembangkan. Jadi yang pertama itu sesuaikan dengan passion adik-adik, keinginan kuat yang ada di dalam diri kelompok ya. Jadi saya contoh kasus saya adalah saya punya minat yang kuat di bidang IT, TI, maka saya mengembangkan hal-hal yang berada di konsultan IT, pengembangan ideal berbasis IT dan lain sebagainya. Apa harapannya? Jadi kalau adik-adik punya startup atau membangun bisnis yang berbasis passion, itu kita seolah-olah menjalankan hobi tapi dapat dapat royal ya, dapat ini, jadi dapat keuntungan. Jadi seolah-olah kita main-main gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, yang perlu dilakukan oleh kelompok Anda adalah melakukan observasi lapangan, apa kebutuhan. Jadi jangan sekali-kali hanya berasumsi dari kalau tadi saya katakan berangkat dari passion. Oke, memang passion, tapi bukan semata-mata passion yang adik-adik ya, tapi itu dipadukan dengan kebutuhan atau need dari lapangan. Satu contoh misalnya begini ya, saya cerita ya. Jadi sekarang sudah ada ojek online, sudah
sudah menyebar ke sejumlah kota ya. Jember, di Bondowoso juga ada. Ya. Kalau kita mengembangkan bidang yang sama, maka bisa dipastikan ya, karena kita kalah modal ya, kemungkinan besar kita akan kalah. Ya. Mereka membakar uang dengan memberikan diskon-diskon kepada member atau yang menginstal aplikasi ya, maka kita tidak akan bisa bersaing. Nah, kita bisa melihat celah ya. Satu contoh di Bondowoso. Bondowoso ini destinasi wisatanya karena dia tekstur atau kontur Bondowoso itu berbentuk di ketinggian, berbukitan, maka tagline-nya adalah surga di ketinggian. Maka atau banyak destinasi wisata itu berada di tempat-tempat yang terpencil. Satu contoh Kawah Ijen, kemudian Tancak Kembar, Stonehenge, di tempat-tempat yang jauh. Nah, ada ojek, tapi kalau ojek yang tidak atau ojek pangkalan itu kan wisatawan itu masih ragu, jangan dikerjain. Kenapa? Karena harganya serba tawar-menawar, tidak fix di aplikasi. Jadi kalau kita tujuan, kita nggak tahu tujuan berapa kilometer, nah, seperti itu. Maka kita lakukan adalah ya ojek online yang sudah ada tidak juga mengambil celah itu. Apa? Karena mereka hanya main di kota-kota. Ya, ojek abang ojol ini maunya di kota-kota. Kalau ada order sampai ke pelosok, itu mereka biasanya dicek atau tidak terima. Itu yang dua dasar ya. Destinasi wisatanya sangat banyak yang terpencil, kemudian ojol tidak menjangkau itu, kemudian yang ketiga adalah perlunya porter. Porter ini adalah orang yang membantu membawa barang. Kalau kita lakukan hiking ya, atau menjelajah ya, sebagai pencinta alam, kita bisa backpacker dengan membawa secukupnya. Tetapi kan tidak semua seperti itu. Ada orang yang tidak sekedar untuk bambung istilahnya ya. Mereka kepengen hidup seperti normal, tetapi mungkin kepengen merasakan di alam. Maka mereka membawa barang yang cukup, tenda, bahan makanan, pakaian yang memadai. Tapi konsekuensinya kan barang bawaannya itu sangat banyak dan itu tidak bisa dihandle kalau dibawa oleh dia sendiri. Maka dibutuhkan seorang dokter. Maka akhirnya satu lagi itu ya berkenaan dengan passionnya tetap ada ya. Jadi saya ramu itu ketiganya, kemudian ini pada intinya adalah diramu juga dengan TI, maka diperoleh sebuah aplikasi online, tetapi lebih khusus wisata ya. Di ojek wisata online dan punya porter juga. Jadi itu contoh ya.